Hayo yo, kembali lagi bersama Abang Noyu. Waktunya kita nostalgia. Pada kesempatan kali ini Abang Noyu akan menceritakan film anime yang dulu sempat populer di awal tahun 2000-an. Siapa sih yang tidak tahu Tamiya di zaman itu? Nah, kali ini Abang Noyu akan menceritakan alur film Bokusou Kyoda Let's and Go, atau orang awam menyebutnya film Tamiya. Film ini banyak banget episodenya, tapi tenang saja, Abang Noyu akan membuatnya dalam beberapa part saja. Hei, bentar-bentar, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video dari Abang Noyu. Di awal scene kita diperlihatkan dua saudara yang bernama Retsu dan Go yang sedang mengikuti perlombaan mini 4WD. Kita sebut saja namanya Tamiya ya, biar gampang. Nah, karena mereka terlalu bersemangat, akhirnya Tamiya milik mereka malah bertabrakan dan keluar lintasan, yang mengakibatkan mereka tidak bisa melanjutkan pertandingannya lagi. Saat mereka berdebat dan memutuskan untuk tanding ulang, tiba-tiba muncul Tamiya yang sangat kencang menyalip kedua Tamiya mereka. Ternyata itu adalah Tamiya buatan dari Dr. Tsuchiya. Nah, Dr. Tsuchiya ini dulunya adalah seorang pilot ya. Namun karena sudah pensiun, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi perancang mobil mini 4WD profesional. Dr. Tsuchiya meminjamkan kedua Tamiya penemuannya kepada Restu dan Go untuk dikembangkan oleh mereka masing-masing. Tamiya ciptaannya ini dinamakan Cyber, mobil mini 4WD yang bisa memanfaatkan angin. Dr. Tsuchiya percaya kepada Restu dan Go bisa mengembangkan Cyber ciptaannya karena dia telah melihat potensi dan semangat mereka di perlombaan tadi. Namun peminjaman itu ada syaratnya. Jika mereka tidak bisa mengembangkan Tamiya-Tamiya itu di turnamen musim dingin Great Japan Cup, mereka harus mengembalikannya. Nah, sebelum itu Abang Noyu akan menjelaskan turnamen yang ada di film ini ya. Turnamen nasional yang bernama Super Great Japan Cup itu nantinya akan diadakan setelah turnamen musiman yang terdiri dari 4 musim. Musim dingin, semi, panas, dan gugur. Hanya pemenang-pemenang dari turnamen musiman lah yang bisa mengikuti Super Great Japan Cup. Nah, kembali lagi ke ceritanya cuy. Akhirnya setelah mereka dipinjami kedua Tamiya itu, mereka pun bergegas pulang dan mulai mengembangkannya masing-masing. Sifat antara kakak beradik ini berbeda jauh. Go sebagai adiknya sifatnya agak ceroboh, sedangkan Restu sang kakak sifatnya itu sangat perhitungan dan dewasa. Mereka juga memodifikasi Tamiya mereka dengan cara yang berbeda. Go menamai tampilannya dengan nama Magnum, memodifikasi agar tampilannya bisa melaju kencang di lintasan lurus. Sedangkan Restu menamai Tamiyanya yang bernama Sonic, membuatnya agar handal di tikungan. Singkat cerita, pertandingan musim dingin pun tiba. Di pertandingan itu mereka bertemu dengan pembalap-pembalap handal lainnya, di antaranya Makoto, yang menjadi teman baru mereka. Dan satu lagi yang bernama Futoshi Kurosawa. Dia juga ternyata dipinjami oleh Dr. Tsuchiya, Tamiya, Saber, seperti Retsu dan Go. Namun Kurosawa memodifikasi Tamiyanya itu yang bernama Black Saber dengan cara yang licik. Saber? Kalian terkejut melihat Saberku kan? Apa katamu? Magnum Saberku itu paling hebat. Berjuanglah kalian bertiga. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Magnum dan Sonic menunjukkan kemampuannya masing-masing. Namun Black Saber milik Kurosawa ini bisa unggul di tikungan maupun lintasan lurus. Dia juga memasangkan gear tajam di Black Sabernya agar Tamiya lawan terlempar keluar. Tiba-tiba Sonic terlempar di tikungan. Dia memasang roller tajam. Kalau ada yang berusaha mendahului di tikungan, pasti dia akan terlempar. Namun semua itu bisa dihentikan oleh Magnum dan meninggalkan Black Saber dengan jarak yang cukup jauh. Sayangnya di saat akan mendekati garis finish, terjadi tragedi di mana lampu penerangan lintasan jatuh yang mengenai Tamiya milik Restu, Go, dan Kurosawa. Kejadian tersebut membuat mereka didiskualifikasi.
Namun walaupun sudah didiskualifikasi, kakak beradik ini menggabungkan Tamiyanya untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Kalau bagian-bagiannya kita satukan, pasti bisa jalan, Kak. Sini, Go. Biar aku yang mengerjakannya. Tunggu dulu. Cahaya apa itu? Menyatukan mobil jadi satu, itu pelanggaran. Dan pertandingan musim dingin akhirnya dimenangkan oleh Makoto, teman baru mereka berdua. Saat pertandingan usai, Restu dan Go pun menempati janjinya kepada Dr. Tsuchiya untuk mengembalikan sabernya. Namun, Tidak! Aku tidak mau mengembalikan Magnum ini! Magnum... Dr. Tsuchiya memberikan kedua saber itu secara penuh karena mereka berhasil mengembangkan saber menjadi milik mereka sendiri. Singkat cerita, mereka mulai mengembangkan kedua Tamiyanya itu agar lebih sempurna lagi dengan mendatangi toko mini 4WD dan membeli suku cadang yang diperlukan untuk Tamiya mereka. Setelah mereka mendapatkan suku cadang yang mereka butuhkan, di tengah jalan mereka dihadang oleh seseorang yang juga memiliki mini 4WD. Dia bernama Jiromaru. Jiromaru menantang keduanya untuk balapan di lintasan yang sudah dia siapkan. Dan ternyata untuk mendapatkan kemenangan itu, Jiromaru ini sengaja membuat lintasan yang menguntungkan Tamiyanya agar bisa melaju lebih kencang. Tapi karena Restu dan Go ini kakak beradik yang keras kepala, mereka tidak pernah menyerah sampai mereka sampai di garis finish. Keterlaluan! Dasar curang! Mereka benar-benar keras kepala. Tidak akan mau! Apa itu? Ayo Magnum, susul! Kita menang! Dan akhirnya balapan pun dimenangi oleh mereka berdua dengan semangat dan pantang menyerah. Karena kesal dipermalukan, Jiromaru marah dan tidak sengaja menjatuhkan bensin dan obor api di sebelahnya. Kebakaran besar pun terjadi yang membuat Jiromaru terjebak di tengah api itu. Retsu dan Go yang berusaha menolongnya menggunakan Tamiya hanya bisa pasrah karena api itu sudah begitu besar. Dan tiba-tiba muncul mini 4WD milik Jiromaru tadi yang bertransformasi ke bentuk aslinya, lalu bisa memadamkan api itu. Itu... Apa? Tiba-tiba dia melaju cepat! Restu dan Go pun terkejut melihat kemampuan Tamiya itu dan mempertanyakan, Tamiya apa sih itu? Lalu muncul seseorang di balik pohon mengatakan bahwa Tamiya itu bernama Three Dagger X. Dia adalah Ryo Takaba, kakak kandung dari Jiromaru. Ternyata dialah pemilik asli dari mini 4WD yang Jiromaru gunakan tadi. Dia juga mendapatkan Tamiya itu dari Dr. Tsuchiya seperti Restu dan Go. Ryo juga mengajak mereka berdua untuk mengikuti perlombaan menuruni bukit yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Mereka pun lalu mendaftarkan diri di toko Paman Sagami yang biasa mereka datangi. Tapi pertandingan ini memiliki peraturan yang berbeda karena harus bertanding secara tim. Satu tim terdiri dari 2 orang dan bodi Tamiyanya boleh diganti, namun rangkanya harus sama sampai akhir. Terjadilah perdebatan antara dua kakak beradik ini karena berbeda pendapat. Singkat cerita, pertandingan menuruni bukit pun tiba. Saat pertandingan dimulai, ternyata Jiromaru menunda startnya selama 100 detik. Restu yang mengetahuinya pun memanfaatkan situasi dengan meninggalkan lawan-lawannya sangat jauh. Setelah 100 detik, Three Dagger X akhirnya melaju menyusul lawan-lawannya. Akan tetapi ini yang terjadi. Satu, ayo maju! Kakak, kenapa jadi begini? Mataku berputar! Setelah sampai di checkpoint, akhirnya Restu bergantian dengan Go. Tapi Go yang ingin Magnumnya melaju dengan kencang, mengganti semua suku cadangnya. Dan terbukti Magnum milik Go ini bisa melaju sangat kencang. Tapi Tamiya itu tidak memiliki gaya tekanan ke bawah,
sehingga Magnum sangat ringan dan mudah terbang. Setelah bersusah payah, Jiromaru akhirnya sampai di checkpoint. Dengan cepat Ryo Takaba mengganti suku cadangnya dan menjalankan Tamiya-nya. Tridagger X melaju sangat kencang hingga mendekati Magnum Saber. Ryo juga mengatakan bahwa Tamiya yang bisa memanfaatkan angin akan menang. Berbeda dengan Magnum, Tridagger ini memiliki gaya tekanan ke bawah yang sangat tinggi, sehingga ia bisa melaju sangat kencang di lintasan lurus. Dia menghempaskan semua mobil yang menghalanginya dan terus Yang memanfaatkan angin akan menang. Apa? Tridagger X makin jauh meninggalkan Magnum. Di lintasan terakhir yang menurun tajam, Go memaksakan Magnum untuk terbang tinggi agar bisa menyusul Tridagger X. Dan benar saja usahanya itu membuat Magnum bisa menyusul dan memenangkan pertandingan itu. Ayo Magnum! Go! Sungguh di luar dugaan, dia mendekati Tridagger X. Siapakah yang... Berhasil! Terimalah ini. Mudah sekali, Kak. Apa yang kau lakukan? Setelah melakukan Namun kemenangannya itu tidak membuat Go merasa puas, karena Ryo dan Jiromaru memulai startnya 100 detik lebih lama. Nah, karena itu Go memutuskan untuk menantang ulang Ryo balapan lagi keesokan harinya. Saat dia akan menemui Ryo, mereka didatangi oleh seorang anak laki-laki kaya yang bernama Tokichi Mikuni. Dia memberikan selamat kepada Go, dan dia juga mengungkapkan bahwa Tridagger X memulai start lebih lamban 100 detik merupakan taktik agar Go lengah. Dari perkataannya itu terlihat Tokichi ini agak terlihat sinis dan meremehkan Go. Setelah Go bertemu dengan Ryo, ia langsung menantangnya balapan ulang. Ryo pun menyanggupi tantangan Go itu dan mengajaknya ke gorong-gorong yang belum jadi di sebuah hutan. Siapa yang bisa sampai di ujung bendungan lebih dulu, dialah pemenangnya. Balapan pun akhirnya dimulai. Terlihat memang Tridagger ini lebih unggul dari Magnum Saber di lintasan lurus. Ditambah lagi dia bisa menaiki dinding karena gaya tekan ke bawahnya yang sangat tinggi. Saat balapan sedang berlangsung, tiba-tiba para pegawai gorong-gorong itu akan berniat mengaliri air untuk mengisi bendungannya. Ratsu yang mengetahuinya pun langsung bergegas menuju garis finish dan memanggil mereka semua. Namun kelihatannya mereka belum juga mendekati garis finish. Terlihat juga di sini ternyata Tokichi ini mengamati balapan itu dengan mengirim bawahannya sebagai mata-mata. Tokichi berniat mengamati balapan itu agar tahu kelemahan dari Magnum Go. Setelah menunggu lama, Restu dan lainnya pun akhirnya menunggu di garis finish karena mereka mendengar bunyi air yang mengalir di gorong-gorong itu. Dan benar saja, air ternyata sudah berada di dekat Go dan Ryo. Untungnya Ryo bisa keluar dari gorong-gorong itu sebelum air menyentuhnya. Sementara Go tenggelam di air itu. Namun karena semangatnya yang tinggi, ia pun tidak menyerah dan menjalankan Magnum di sebuah kayu untuk melompat menyusul Tridagger X. Dan balapan itu diakhiri dengan Magnum dan Tridagger X yang finish secara bersamaan. Magnum! Majulah Magnum! Bersamaan! Namun di sini Ryo mengatakan bahwa Magnum tidak akan mungkin bisa menang melawan Tridagger X karena ia telah mengetahui kelemahan Magnum. Saat Go menanyakan apa kelemahannya, Ryo menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri. Ternyata Tokichi ini juga dipinjami Tamiya tipe baru oleh Dr. Tsuchiya. Dia juga berniat untuk mengalahkan semua pembalap Tamiya. Dan part 1 pun selesai.